Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Naml adalah surah ke-27 di dalam susunan Mushaf Al-Quran yang terletak di antara surah Al-An-Naml dan surah Al-Qashqash, serta terdiri dari 93 ayat. Kata An-Naml sendiri memiliki arti semut dalam bahasa Indonesia, yang diambil dari penyebutan kisah kawanan semut yang berbicara dan memperingatkan sesamanya agar masuk ke sarang agar tidak terinjak oleh bala tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Surah ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah, karena sebagian besar ayatnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekkah sebelum peristiwa hijrah, kecuali beberapa ayat tertentu yang dipersabdakan ulama sebagai ayat Madaniyah. Pokok isi utama dari surah An-Naml berkisar pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengesaannya, serta bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhampar di alam semesta melalui kisah-kisah para nabi terdahulu dalam menghadapi kaumnya masing-masing. Kelanjutan uraian mengenai surah An-Naml mencakup penjelajahan mendalam terhadap aspek-aspek isi kandungan yang termuat di dalam ayatnya secara terperinci. Di dalam surah ini terdapat kisah-kisah agung mengenai para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merefleksikan mukjizat serta keteguhan iman mereka dalam menegakkan kalimat tauhid di muka bumi. Salah satu kisah utama yang mendominasi bagian tengah surah ini adalah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menerima wahyu pertama di lembah suci Tua, disertai dengan mukjizat tongkat dan tangan putihnya yang bercahaya untuk menghadapi Fir'aun dan kaumnya yang melampaui batas. Selain itu, surah ini juga memuat kisah agung tentang kekuasaan agung yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, termasuk kemampuannya memahami bahasa binatang, menundukkan angin dan bala tentara dari kalangan jin, manusia, serta burung, hingga kisah interaksinya yang sangat monumental bersama Ratu Saba atau Ratu Bilqis, yang berujung pada keislaman sang ratu beserta kaumnya. Aspek kisah-kisah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sejarah masa lalu, melainkan sebagai bentuk pelajaran moral yang mendalam bagi Nabi Muhammad SAW, serta umat Islam agar senantiasa bersabar, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap istiqomah dalam menyampaikan risalah kebenaran. Aspek lain yang sangat menonjol di dalam surah An-Naml adalah penegasan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dalil-dalil tauhid kauniyah atau tanda-tanda kekuasaan penciptaan di alam raya. Di dalam rangkaian ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kaum musyrikin untuk merenungkan siapa yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan yang menumbuhkan kebun yang indah, serta menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang mantap dan menyediakan sungai-sungai di celahnya. Peringatan ini disampaikan secara berulang dengan retorika yang sangat menyentuh hati nurani, menegaskan bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Melalui uraian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menyadarkan manusia akan kelemahan sesembahan selainnya yang tidak mampu memberikan manfaat maupun menolak mudarat, sekaligus menegaskan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh makhluk kelak akan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bagian penutup dari surah An-Naml juga memuat penegasan yang sangat tegas mengenai kenabian Nabi Muhammad SAW, serta kepastian datangnya hari kiamat dan hari pembalasan yang tidak diragukan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, serta menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang enggan beriman bahwa amal perbuatan mereka di dunia pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Surah ini diakhiri dengan seruan agar manusia senantiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Demikian uraian sekilas mengenai surah An-Naml yang tidak seluas dan sedalam ilmu aslinya yang maha luas. Semoga uraian singkat ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.